Welcome back to my YouTube channel. Nah, kayak gini kan enak, suasananya lebih creepy-creepy gimana gitu. Halo Tretan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Nah, di malam Jumat ini berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Saya akan membahas hal-hal horor ataupun mistis yang ada di Indonesia. Kali ini, saya akan bahas tentang hantu-hantu populer yang ada di Indonesia. Apa sajakah itu? Tapi sebelum lanjut ke videonya, gak enak juga ya suasananya kayak gini. Creepy-creepy kayak gitu, apalagi saya tag-nya ini di malam hari. Jadi kita hidupin aja ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke pembahasan videonya. Let's move into the video. Nah, Tretan, hantu yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kuntilanak. Kuntilanak yang dalam bahasa Melayu disebut dengan Pontianak atau Kuntianak adalah hantu yang diyakini berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anaknya itu belum sempat untuk lahir ke dunia. Nama Kuntilanak sendiri merupakan berasal dari singkatan perempuan mati beranak. Mitos hantu kuntilanak sendiri sejak dahulu itu sudah umum di negara Malaysia telah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik, berambut panjang, dan memakai pakaian panjang berwarna putih. Dan konon katanya, kuntilanak sering hadir untuk meneror warga kampung untuk menuntut balas. Kemunculannya itu selalu ditandai dengan harum bunga Kamboja dan suara cekikikannya yang khas. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat di Pulau Jawa, si Miss K ini, biar suasananya tidak terlalu menakutkan, kita ganti kata kuntilanak ini menjadi si Miss K. Si Miss K ini tidak akan mengganggu wanita hamil maupun bayi apabila si wanita tersebut selalu membawa paku, gunting, ataupun pisau Tretan. Hal ini menyebabkan seringnya ditemukan kebiasaan meletakkan jarum, gunting, dan pisau di dekat tempat tidur si bayi. Namun, kembali ke diri kita masing-masing lah Tretan. Mau mempercayai atau tidak tentang mitos ini. Hantu yang kedua adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel atau juga disebut dengan Nini Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi masyarakat Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel ini dipercayai digunakan untuk menakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Karena kondisi pada masa lalu itu gelap gulita, tidak ada pencahayaan kecuali dengan cahaya obor, dan para orang tua khawatir akan adanya hewan buas yang mungkin memasuki kawasan perkampungan dan tentu saja itu akan membahayakan anak-anak mereka. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua yang keriput dan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Namun ada pula yang mengatakan, konon katanya, mitos hantu Wewe Gombel ini berasal dari salah satu bukit yang ada di kota Semarang yang bernama Bukit Gombel. Tanda kemunculan si Wewe Gombel ini biasanya disertai dengan bau yang amat sangat tidak sedap seperti bau nanah yang bercampur dengan amisnya darah yang tak kadang membuat mual orang yang apes bertemu dengannya Tretan. Dan yang ketiga adalah hantu. Kenapa saya tidak berani menyebutkan hantu yang satu ini? Pada saat saya take ini menunjukkan waktu jam 12 malam guys. Dan suasananya ini sedikit you know.
Hantu bungkus atau poci merupakan salah satu hantu yang sangat populer di Indonesia. Banyak orang yang beranggapan bahwa hantu poci ini berasal dari orang yang meninggal dunia, namun tali pocongnya itu tidak lepas saat dikebumikan, entah dengan alasan lupa ataupun disengaja, sehingga arwah si meninggal itu jadi bergentayangan untuk dibukakan tali pocongnya, guys. Munculnya sosok poci ini selalu ditandai dengan munculnya asap di atas kuburannya, tepat di tengah pusaranya. Lalu ia akan terbang melayang-layang untuk menakuti manusia. Bola matanya melotot, terlihat seperti mau keluar, tidak ada alis ataupun daging di wajahnya. Dan tak kadang pula dia menunjukkan sosoknya dengan muka yang hitam hangus terbakar. Sosok poci ini sering dikatakan sering muncul di tempat yang terdapat banyak pohon pisangnya. Hal inilah yang terkadang oleh kebanyakan orang, poci juga disebut dengan hantu bungkus atau hantu lemper ternyata. Jadi sebenarnya hantu poci ini merupakan perwujudan makhluk halus dan bukan dari arwah orang yang sudah meninggal. Nah, hantu yang keempat ini adalah genderuwo. Genderuwo atau genderuwo ini adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang perwujudannya memiliki bentuk campuran dari manusia dan kera, namun memiliki tubuh yang amat sangat besar. Mungkin 11-12 dengan gorila gitu ternyata. Di sekujur tubuhnya ditumbuhi dengan bulu yang lebat, dengan warna kulit yang hitam kemerahan. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, dan orang Sunda biasa menyebutnya dengan sebutan gandarwo. Orang Jawa pada umumnya menyebutnya dengan sebutan genderuwo. Habitat kegemaran si genderuwo ini di tempat batu berair, bangunan tua, pohon besar, bahkan sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Banyak kalangan mempercayai ada cara untuk memanggil si genderuwo ini, guys. Seperti apa caranya? Yaitu dengan membakar sate burung gagak. Kenapa dengan burung gagak? Karena diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan si genderuwo ini ternyata. Adapun mantra khusus yang dibacakan untuk melakukan ritual ini, agar si genderuwo ini selain mencium bau makanannya, juga dapat mendengar panggilan. Ritual ini banyak dilakukan orang dengan tujuan mendapat nomor jitu untuk judi togel. Ayo, di sini siapa yang pernah melakukan hal seperti ini? Tentunya hal ini sangat dilarang oleh agama ternyata dan merupakan hal musyrik. Jadi Tante Retan di sini tolong jauhi ritual ini ya. Dan yang terakhir adalah hantu lampor. Makhluk mitologi yang terkenal di Jawa ini merupakan jenis makhluk halus yang selalu muncul dalam jumlah banyak. Itu hantu apa mau tawuran ya? Dan kemunculannya selalu diiringi dengan suara gaduh. Makhluk ini sering muncul dan meneror manusia dengan wujudnya yang terkadang berupa bola api yang berterbangan, kadang pula berupa prajurit-prajurit Jawa pada zaman dahulu, dan ada pula yang mengatakan lampor merupakan keranda terbang pembawa maut. Lampor merupakan salah satu jenis setan ganas yang dipercaya oleh masyarakat Jawa bahwa kehadirannya dapat membawa maut dan petaka bagi orang yang bertemu dengan si lampor ini ternyata. Lampor biasanya muncul pada peristiwa yang oleh masyarakat Jawa disebut sebagai pagebluk. Pagebluk merupakan
sebuah istilah untuk suatu peristiwa maut yang terjadi secara beruntun di suatu wilayah. Untuk mengakhiri teror Lampor sendiri, apabila ada korban Lampor yang meninggal di hari itu, maka harus segera dikubur dalam satu liang lahat yang sama. Setelah itu, peristiwa Lampor dipercayai akan segera berakhir. Nah, Tretan, kisah Lampor ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang disutradarai oleh Guntur Suharjanto dan diperankan apik oleh aktor Dion Wiyoko sebagai Edwin dan Adinia Wirasti sebagai Neta. Film ini sendiri dirilis pada tanggal 31 Oktober tahun 2019 lalu. Adakah Tante Retan di sini yang belum menonton film ini? Habis dari video ini, silakan cari film Lampor Randa Terbang, dan setelah itu Tante Retan ceritakan bagaimana perasaan Tante Retan sekalian setelah menonton film itu di kolom komentar ya. Oke Tretan, itulah beberapa hantu populer yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak hantu lain yang tak kalah seram dan mengerikan, tapi nanti saya akan bahas di next episode ya. Sejatinya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian tidak perlu takut akan adanya hantu. Toh sama-sama makhluk ciptaan Tuhan kan? Oke Tretan, sampai di sini dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Tante Retan semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.